Hujan deras mengguyur atap genteng tanah liat di sebuah rumah tua bergaya kolonial di pinggiran Jakarta Selatan, menciptakan irama monoton yang menyamarkan suara pertengkaran di ruang makan. Udara di dalam rumah terasa berat dan lembab, berbau minyak goreng bekas dan kayu lapuk yang dimakan rayap, sebuah aroma yang telah menjadi latar belakang kehidupan Ibu Ratna selama 30 tahun terakhir. Wanita tua itu berdiri di dekat wastafel dapur yang retak, tangannya yang keriput, dan gemetar perlahan mencuci piring sisa makan malam anak-anaknya yang baru saja selesai, sementara suara tawa mengejek dan keluhan terdengar lantang dari ruang tengah. Ratna mengenakan daster batik yang sudah pudar warnanya, simbol dari kesederhanaan yang dipaksakan dan pengabdian yang tak pernah dihargai. Punggungnya sedikit membungkuk menahan beban usia dan kekecewaan yang tak terucap. Di ruang tengah duduklah ketiga anaknya yang kini sudah dewasa. Dimas, anak sulung yang selalu gagal dalam bisnis namun gemar menyalahkan keadaan. Sarah, putri tengah yang lebih peduli pada penampilan media sosialnya daripada kesehatan ibunya. Dan Budi, si bungsu yang masih tinggal menumpang meski usianya sudah mendekati 30 tahun. Mereka sedang menertawakan cara Ratna berjalan yang semakin lambat, menyebutnya seperti kura-kura tua yang lupa arah pulang, tanpa sedikit pun rasa bersalah dalam nada bicara mereka. Televisi menyala keras menampilkan berita selebriti, namun suara mereka lebih dominan, mengisi ruang tamu yang penuh dengan perabot tua berdebu, peninggalan masa lalu yang mereka anggap sampah tak berharga yang seharusnya sudah lama dibuang. Ratna menghentikan gerakannya sejenak saat mendengar Dimas berteriak dari depan, meminta kopi dengan nada memerintah seolah-olah ibunya adalah pembantu yang dibayar murah. Hatinya berdesir nyeri, bukan karena lelah fisik, melainkan karena memori yang tiba-tiba menyeruak tentang bagaimana ia bekerja siang malam sebagai pedagang tekstil di Pasar Tanah Abang puluhan tahun lalu demi menyekolahkan mereka hingga sarjana. Ia ingat keringat yang menetes di tengah panasnya Jakarta, negosiasi alot dengan preman pasar, dan malam-malam tanpa tidur menghitung lembaran rupiah lusuh agar mereka bisa hidup layak. Namun, kenangan itu tidak ada artinya bagi anak-anaknya kini. Bagi mereka, Ratna hanyalah beban tua yang gagap teknologi dan memalukan jika diperkenalkan kepada teman-teman modern mereka. Malam itu memuncak ketika Sarah masuk ke dapur dengan wajah masam, mengeluh bahwa ibunya lupa menyetrika blus sutra yang akan dipakainya untuk pertemuan arisan esok hari. Dengan nada tinggi dan penuh cemoohan, Sarah menyindir bahwa otak ibunya mungkin sudah karatan seperti panci-panci tua di rak. Disambut tawa Budi yang muncul di ambang pintu sambil memegang ponsel pintarnya. Ratna tidak menjawab. Ia hanya menatap pantulan wajahnya yang lelah di jendela kaca yang gelap karena malam, melihat bayangan seorang wanita yang telah memberikan segalanya hingga tak tersisa apa-apa untuk dirinya sendiri. Di momen itulah sesuatu yang fundamental retak di dalam jiwa Ratna. Sebuah kesabaran yang telah direntangkan terlalu jauh, akhirnya putus dengan suara yang tak terdengar oleh siapapun, kecuali dirinya sendiri. Ia mematikan keran air, mengeringkan tangannya dengan kain lap yang tergantung, dan berbalik perlahan menghadap anak-anaknya yang masih tersenyum sinis menunggu reaksi atau permintaan maaf dari sang ibu. Ratna tidak menunduk seperti biasanya. Sebaliknya, ada sorot mata tajam dan dingin yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Sebuah tatapan yang mengandung otoritas yang telah lama terkubur di bawah lapisan kelembutan seorang ibu. "Kalian tertawa," kata Ratna dengan suara pelan namun sangat jelas, memotong kebisingan suara televisi dan hujan di luar, membuat ruangan itu tiba-tiba terasa hening dan asing. Ia berjalan melewati mereka menuju tangga kayu yang menuju kamarnya di lantai atas. Langkahnya terdengar mantap meski pelan, seolah setiap pijakan adalah keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Di pertengahan tangga ia berhenti. Tangannya mencengkeram pegangan kayu jati yang dingin dan menoleh ke bawah melihat wajah-wajah bingung anak-anaknya yang belum menyadari badai yang akan datang. "Kalian pikir aku tidak tahu kalian menyebutku beban? Kalian pikir makanan di meja dan atap di atas kepala ini turun dari langit?" Tanyanya retoris. Suaranya bergetar bukan karena tangis, tapi karena menahan kekuatan besar yang selama ini ia sembunyikan. Dimas mencoba memotong dengan nada meremehkan, "Ah, ibu mulai drama lagi.
Tetapi kalimat itu terhenti di tenggorokan saat melihat senyum tipis yang mengerikan terukir di bibir ibunya. Senyum itu bukan senyum kasih sayang, melainkan senyum perpisahan. Senyum seseorang yang telah memutuskan tali pengikat terakhir. "Mari kita lihat apakah mereka bisa hidup tanpa aku," bisik Ratna. Kalimat itu meluncur lembut, namun menghantam udara seperti vonis hakim, diucapkan lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada mereka. Ia melanjutkan langkahnya menaiki tangga, meninggalkan anak-anaknya yang saling berpandangan dengan campuran rasa geli dan bingung, menganggap ucapan itu hanyalah racuan orang tua yang sedang sensitif. Mereka kembali tertawa, menyalakan rokok, dan melanjutkan obrolan tentang rencana liburan yang tidak melibatkan ibu mereka, sama sekali tidak menyadari bahwa itu adalah kali terakhir mereka melihat punggung wanita itu di rumah tersebut. Di dalam kamarnya yang gelap dan hanya diterangi lampu jalan dari luar, Ratna tidak menangis. Ia justru bergerak dengan efisiensi yang menakutkan, membuka sebuah lemari tua yang terkunci rapat selama bertahun-tahun. Dari balik tumpukan kain batik kuno yang berbau kapur barus, ia mengeluarkan sebuah koper kulit kecil dan sebuah buku besar bersampul kulit hitam yang tebal. Buku itu bukan sekadar catatan harian, melainkan buku besar, ledger, yang berisi rincian aset, saham, dan rekening luar negeri yang ia kumpulkan diam-diam dari hasil investasi cerdas selama puluhan tahun. Kekayaan yang ia sembunyikan untuk melindungi anak-anaknya dari keserakahan, yang ironisnya kini justru membuat mereka menjadi parasit. Ratna duduk di tepi tempat tidur. Jarinya menelusuri angka-angka yang bernilai jutaan dolar Amerika di buku tersebut, sebuah kontras yang menyakitkan dengan daster lusuh yang ia kenakan. Ia telah merencanakan ini sebagai jaring pengaman bagi masa depan mereka. Tetapi malam ini ia menyadari bahwa jaring itu justru telah menjerat leher mereka, membuat mereka lumpuh dan tidak tahu berterima kasih. Ia mengambil sebuah amplop tebal yang sudah disiapkan untuk pengacaranya, memasukkan buku itu ke dalam tas, dan menatap sekeliling kamar yang telah menjadi penjaranya selama ini. Dengan hati yang telah membeku, Ratna menulis secarik kertas pendek, meletakkannya di atas meja rias di samping foto mendiang suaminya, yang tersenyum kaku. Tidak ada air mata yang jatuh malam itu, hanya tekad baja dari seorang wanita yang menyadari bahwa mendidik anak tidak hanya dengan memberi makan, tetapi terkadang harus dengan memberi rasa lapar. Ia mematikan lampu, keluar melalui pintu samping yang jarang digunakan, dan melangkah ke dalam hujan Jakarta yang deras, membiarkan air membasuh jejak keberadaannya dari rumah yang tidak lagi terasa seperti rumah. Di kejauhan suara adzan Isya sayup-sayup terdengar, berbaur dengan gemuruh petir, menandakan awal dari malam yang panjang bagi anak-anak yang tertinggal di belakang. Mereka masih tertawa di ruang tamu, merencanakan masa depan dengan uang yang mereka pikir akan selalu ada, tanpa menyadari bahwa fondasi hidup mereka baru saja berjalan, pergi meninggalkan mereka dalam kegelapan. Malam itu, Ratna bukan lagi seorang ibu yang lemah. Ia adalah seorang arsitek nasib yang baru saja merobohkan bangunan rapuh yang ia bangun sendiri. Keesokan paginya, matahari Jakarta yang terik menerobos masuk melalui celah-celah jendela yang tidak tertutup rapat, menyinari debu-debu yang menari di udara ruang tamu yang berantakan. Dimas bangun lebih dulu, kepalanya pening akibat begadang, dan secara otomatis berteriak memanggil ibunya untuk menanyakan di mana sarapan pagi tersedia. Henning menjawab panggilannya. Tidak ada aroma nasi goreng yang biasanya sudah tercium sejak subuh. Tidak ada suara denting sendok, hanya kesunyian yang ganjil dan menggelisahkan yang menyelimuti rumah besar itu. Awalnya, ketiga bersaudara itu merasa kesal, menganggap ibu mereka sedang mogok kerja atau pergi ke pasar terlalu lama sebagai bentuk protes kekanak-kanakan atas kejadian semalam. Sarah mengomel sambil menggeledah dapur yang bersih dan kosong, tidak menemukan makanan siap saji, hanya bahan mentah yang ia sendiri tidak tahu bagaimana cara mengolahnya. Budi mencoba menelepon ponsel ibunya, namun hanya mendengar nada sambung yang datar dari ponsel tua yang tergeletak ditinggalkan di atas meja makan, bersebelahan dengan secangkir teh yang sudah dingin dan berjamur sisa kemarin. Jam demi jam berlalu, kekesalan mereka perlahan berubah menjadi kebingungan ketika sore menjelang, dan Ratna tak kunjung menampakkan batang hidungnya. Rumah yang biasanya terawat rapi mulai terasa menindas. Sampah sisa makanan semalam mulai berbau, keranjang cucian menumpuk,
dan lampu teras belum dinyalakan meski senja mulai turun. Mereka mulai saling menyalahkan. Dimas menuduh Sarah terlalu kasar semalam. Sarah menyalahkan Budi yang tidak pernah membantu, dan Budi menyalahkan Dimas sebagai anak tertua yang seharusnya lebih bertanggung jawab, menciptakan lingkaran setan pertengkaran yang tidak berujung. Di hari ketiga, realitas mulai menghantam mereka ketika token listrik rumah berbunyi nyaring minta diisi, dan tidak ada satupun dari mereka yang tahu berapa nomor meternya atau bagaimana cara mengisinya karena selama ini Ratna yang mengurus segalanya. Mereka terpaksa merogoh kocek sendiri untuk membeli makanan cepat saji. Uang yang biasanya mereka gunakan untuk gaya hidup hedonis kini terkuras hanya untuk kebutuhan dasar. Rumah itu terasa seperti bangkai kapal yang ditinggalkan nahkodanya, perlahan mulai karam karena ketidakmampuan awak kapalnya yang manja. Dalam upaya mencari uang tunai yang mungkin disimpan ibunya di rumah, mereka memutuskan untuk mendobrak pintu kamar Ratna yang terkunci, berharap menemukan uang belanja yang biasa disembunyikan di bawah kasur. Namun saat pintu terbuka, mereka tidak menemukan tumpukan uang receh, melainkan sebuah kamar yang sangat rapi, dingin, dan kosong dari barang-barang pribadi ibunya, seolah-olah penghuninya telah bersiap pergi sejak lama. Lemari pakaian terbuka, hanya menyisakan baju-baju lama yang tidak layak pakai, sementara barang-barang penting telah lenyap tanpa jejak. Di atas meja rias, Budi menemukan secarik kertas yang ditinggalkan Ratna. Pada malam kepergiannya, kertas itu tertindih oleh sebuah kunci brankas kecil yang mereka tidak pernah tahu keberadaannya. Tulisan tangan ibunya terlihat tegak dan tegas, berbeda dengan tulisan resep masakan yang biasa mereka lihat. Pesan itu singkat, kunci ini bukan untuk harta, tapi untuk membuka mata kalian. Cari sendiri jalan hidup kalian, karena jalan yang kuberikan sudah tertutup. Tidak ada salam sayang, tidak ada permintaan maaf, hanya fakta dingin yang membekukan darah mereka. Mereka mencoba menggunakan kunci itu pada setiap laci dan lemari di rumah, hingga akhirnya menemukan sebuah kotak besi tua yang tertanam di balik lukisan dinding yang berdebu di ruang kerja mendiang ayah mereka. Dengan tangan gemetar karena antusiasme akan harta karun, Dimas memutar kuncinya, namun saat kotak terbuka, mereka tidak menemukan emas atau uang tunai. Di dalamnya hanya ada tumpukan dokumen-dokumen tua, kliping koran tentang bisnis ekspor tekstil tahun 90-an yang sukses besar, dan foto-foto Ratna muda sedang berjabat tangan dengan pejabat asing, sisi lain dari ibu mereka yang tidak pernah mereka kenal. Dokumen-dokumen itu mengungkapkan bahwa Ratna bukan sekadar ibu rumah tangga biasa. Ia adalah otak di balik kesuksesan bisnis keluarga yang dulu mereka kira dijalankan oleh ayah mereka. Ada catatan kebangkrutan yang berhasil ia selamatkan sendirian, hutang-hutang judi ayah mereka yang ia lunasi diam-diam, dan bukti bahwa gaya hidup nyaman yang mereka nikmati selama ini adalah hasil dari manajemen aset yang brilian dan penuh pengorbanan. Mereka terdiam, memegang kertas-kertas yang sudah menguning itu, merasakan tamparan keras dari masa lalu yang meruntuhkan ego mereka. Konflik batin mulai merayapi mereka. Rasa lapar dan ketidaknyamanan fisik bercampur dengan rasa malu yang perlahan tumbuh, namun enggan diakui. Sarah menangis bukan karena rindu, tapi karena frustrasi harus mencuci piringnya sendiri yang sudah menumpuk di wastafel hingga berjamur. Dimas menjadi semakin temperamental, membanting pintu dan berteriak pada tembok-tembok bisu, menyadari bahwa ia tidak memiliki kemampuan apapun untuk mempertahankan rumah ini tanpa subsidi ibunya. Sementara itu, tetangga-tetangga mulai berbisik, suara-suara sumbang di balik pagar tentang anak-anak durhaka yang ditinggalkan ibunya mulai terdengar, menambah tekanan sosial yang tak tertahankan. Penjual sayur keliling yang biasa lewat menceritakan bahwa ia melihat Ratna naik taksi bandara di tengah malam hujan itu dengan wajah yang tenang, sebuah informasi yang membuat mereka semakin panik. Apakah ibu mereka benar-benar pergi ke luar negeri? Dengan uang siapa? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantui tidur mereka yang tidak nyenyak di rumah yang semakin terasa asing. Di tengah kekacauan itu, sebuah surat panggilan resmi dari firma hukum ternama di Jakarta Pusat tiba di depan pintu rumah mereka, diantar oleh kurir berseragam rapi. Amplop itu tebal, berlogo emas, dan ditujukan kepada anak-anak Ibu Ratna. Sebuah formalitas yang terasa dingin dan berjarak. Surat itu bukan pemberitahuan kematian,
melainkan undangan untuk pembacaan pernyataan aset yang dijadwalkan 2 hari lagi, sebuah istilah hukum yang terdengar mengintimidasi sekaligus memberikan secercah harapan akan warisan. Malam itu, mereka bertiga duduk di ruang tamu yang gelap karena sengaja menghemat listrik, memandangi surat dari pengacara itu dengan tatapan serakah bercampur takut. Harapan bahwa ibu mereka meninggalkan uang dalam jumlah besar mulai menutupi rasa bersalah yang sempat muncul, membuat mereka kembali ke mode bertahan hidup yang egois. Mereka tidak sadar bahwa surat itu bukanlah tiket menuju kebebasan finansial, melainkan awal dari sebuah ujian berat yang akan memaksa mereka menguliti setiap lapisan kepalsuan dalam diri mereka. Kantor hukum Wijaya & Partners terletak di lantai 40, sebuah gedung pencakar langit di kawasan bisnis Sudirman, menawarkan pemandangan Jakarta yang megah namun tak terjangkau, persis seperti situasi yang dihadapi Dimas, Sarah, dan Budi. Mereka datang dengan pakaian terbaik yang tersisa, mencoba terlihat berduka namun mata mereka liar mencari tanda-tanda kekayaan. Ruangan itu berpendingin udara maksimal, berbau kulit mahal dan kopi espresso, sangat kontras dengan rumah mereka yang kini mulai berbau apek dan panas. Di hadapan mereka duduk Bapak Wijaya, pengacara senior berwajah kaku yang menatap ketiga bersaudara itu dari balik kacamata tebalnya, tatapan yang penuh penilaian dan tanpa simpati. Wijaya tidak berbasa-basi. Ia meletakkan sebuah berkas tebal di atas meja mahoni yang mengkilap, suaranya berat dan bergema di ruangan yang sunyi itu. Ibu Ratna masih hidup, bukannya membuat ketiga anak itu menghela napas lega, bukan karena keselamatan ibunya, tapi karena itu berarti sumber dana mereka masih ada. Namun, lanjut Wijaya dengan penekanan tajam, beliau telah memberikan kuasa penuh kepada saya untuk mengurus seluruh asetnya, karena beliau telah memutuskan untuk tidak lagi berhubungan dengan kalian secara pribadi. Kata-kata itu menghantam mereka seperti pukulan fisik. Ibu mereka membuang mereka secara legal dan formal. Wijaya kemudian menekan tombol di laptopnya, dan layar besar di dinding menampilkan rincian rekening bank di Singapura dan Swiss atas nama sebuah perwalian, Trust Fund. Angka-angka yang muncul di layar membuat mata mereka terbelalak, bukan ratusan juta rupiah, melainkan jutaan dolar Amerika. Hasil dari investasi properti dan saham internasional yang dilakukan Ratna diam-diam selama puluhan tahun dari sisa keuntungan bisnis tekstilnya. Mereka ternganga, napas tertahan, tidak percaya bahwa wanita tua yang mereka ejek karena memakai daster lusuh adalah seorang miliarder dalam senyap. Sarah hampir pingsan melihat nominal yang bisa membelikan tas mewah seumur hidupnya, sementara Dimas mengepalkan tangan marah karena merasa dibohongi selama ini. "Kenapa dia menyembunyikan ini dari kami?" teriak Dimas. Suaranya pecah karena campuran keserakahan dan emosi. Wijaya hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengandung ironi pahit. "Karena dia ingin melihat apakah kalian mencintainya sebagai ibu atau sebagai mesin ATM," jawab Wijaya dingin. Ia kemudian memutar sebuah video yang direkam Ratna sebelum kepergiannya. Di layar, Ratna tampak duduk tegak, mengenakan kebaya sederhana namun memancarkan aura wibawa yang luar biasa. Matanya menatap langsung ke lensa kamera, seolah menembus jiwa anak-anaknya yang duduk di ruangan mewah itu. "Jika kalian menonton ini," suara Ratna terdengar jernih dan tegas dari speaker, "berarti kalian sudah tahu tentang uang itu. Uang yang saya kumpulkan dengan darah dan air mata. Uang yang awalnya saya siapkan untuk masa depan cucu-cucu saya kelak." Ratna berhenti sejenak dalam video itu, menarik napas panjang. "Tapi saya sadar, memberikan uang ini kepada kalian sekarang sama saja dengan memberi bensin pada api. Kalian akan menghabiskannya untuk menghancurkan diri kalian sendiri. Oleh karena itu," lanjut Ratna dalam video, "uang ini ada dan uang ini milik kalian, tapi ada satu syarat mutlak." Suasana ruangan menjadi tegang, senyap, hingga suara detak jam dinding terdengar seperti bom waktu. "Kalian tidak bisa mengambil 1 sen pun sampai kalian membuktikan bahwa kalian bisa hidup tanpanya. Dana ini dibekukan selama 5 tahun, atau sampai kalian masing-masing berhasil mendapatkan penghasilan sendiri setara dengan UMR Jakarta selama 6 bulan berturut-turut tanpa bantuan siapapun." Klausul itu adalah mimpi buruk bagi mereka. Dimas yang pengangguran, Sarah yang sosialita tanpa keahlian, dan Budi yang manja.
Syarat itu terdengar mustahil bagi mereka yang tidak pernah bekerja keras sehari pun dalam hidup mereka. Ratna melanjutkan, dan satu hal lagi, rumah tempat kalian tinggal akan dijual dalam waktu 3 bulan. Hasil penjualannya akan disumbangkan ke panti jompo. Kalian harus keluar dan mencari atap sendiri. Video berakhir dengan layar menjadi hitam, meninggalkan pantulan wajah-wajah pucat pasi ketiga anaknya. Ini bukan sekadar hukuman, ini adalah pengusiran. Ratna tidak hanya memotong aliran dana, ia mencabut akar tempat mereka berpijak. Realitas menghantam mereka dengan kekuatan penuh. Mereka kaya di atas kertas, tapi miskin dan gelandangan di dunia nyata. Dimas mencoba memprotes, mengancam akan menuntut, namun Wijaya dengan tenang menunjukkan tumpukan dokumen legal yang sudah ditandatangani dan disahkan oleh pengadilan, kedap air dan tak bisa diganggu-gugat. Ibu kalian sangat teliti, kata Wijaya sambil menutup berkasnya. Dia belajar hukum bisnis secara otodidak selama kalian sibuk bermain. Dia tahu persis apa yang dia lakukan. Momen kepecahan itu terjadi saat mereka keluar dari gedung mewah itu, kembali ke trotoar Jakarta yang panas dan berisik. Mereka berdiri di pinggir jalan, memandang gedung-gedung tinggi di sekeliling mereka, menyadari bahwa mereka tidak memiliki tempat tujuan. Uang jutaan dolar itu menggantung di atas kepala mereka seperti buah yang tak terjangkau, sebuah ejekan abadi dari ibu yang mereka remehkan. Hubungan persaudaraan mereka mulai retak hebat di trotoar itu. Saling tuduh meledak di depan umum, menyalahkan satu sama lain atas hilangnya kenyamanan hidup mereka. Sarah menangis histeris di pinggir jalan, maskaranya luntur, tidak peduli lagi pada orang yang lewat. Budi duduk lemas di tangga halte busway, menatap kosong ke arah lalu lintas yang macet. Dimas menendang tong sampah hingga isinya berserakan, sebuah simbol kekacauan hidup mereka yang baru saja dimulai. Mereka telah kehilangan ibu mereka 2 kali. Pertama secara fisik dan kedua secara finansial. Dan yang paling menyakitkan, mereka menyadari bahwa musuh terbesar mereka bukanlah ibu mereka, melainkan ketidakmampuan diri mereka sendiri. 3 bulan berlalu dengan cepat dan menyakitkan, seperti kereta api yang melaju tanpa rem menuju jurang. Rumah tua tempat mereka tumbuh, saksi bisu kemanjaan mereka, kini telah terjual. Truk pindahan mengangkut barang-barang terakhir. Sementara Dimas, Sarah, dan Budi berdiri di halaman dengan tas pakaian seadanya, terusir dari surga yang tidak pernah mereka syukuri. Mereka terpaksa menyewa kamar kos sempit di gang kumuh di daerah Manggarai, tempat di mana sinar matahari jarang masuk, dan suara kereta api lewat menggetarkan dinding setiap 15 menit. Hidup menjadi guru yang kejam bagi mereka. Dimas dengan ego sarjananya yang tinggi, terpaksa bekerja sebagai pengemudi ojek online, merasakan panasnya aspal Jakarta dan penghinaan dari penumpang yang seusia dengannya, namun jauh lebih sukses. Setiap kali ia menerima pesanan makanan dari restoran mewah, ia teringat masakan ibunya yang dulu ia tolak, dan rasa lapar yang ia rasakan kini bukan hanya fisik, tapi juga emosional. Ia sering menangis di balik helmnya saat hujan turun, menyadari betapa beratnya beban yang dulu dipikul ibunya sendirian. Sarah, yang terbiasa dengan perawatan kulit mahal dan pakaian butik, kini bekerja sebagai pelayan di sebuah warung makan Padang yang sibuk. Tangannya yang dulu halus kini kasar terkena sabun cuci piring dan minyak panas. Ia belajar tentang kerendahan hati dengan cara yang paling keras, dimarahi pelanggan karena pesanan yang salah, berdiri berjam-jam hingga kakinya bengkak, dan menghitung uang receh untuk membeli mie instan. Di malam hari, ia sering menatap cermin retak di kamar kosnya, melihat wajah yang lelah namun mulai memancarkan ketangguhan yang dulu tidak pernah ada. Budi, si bungsu yang manja, mengalami depresi berat di bulan pertama. Namun, rasa lapar memaksanya bangkit. Ia mendapatkan pekerjaan sebagai kuli angkut di pasar induk pada malam hari, sebuah pekerjaan fisik yang menghancurkan tubuhnya yang lemah. Namun, di antara keringat dan bau pasar, ia mulai menemukan rasa hormat dari sesama pekerja kasar yang menghargai kerja keras, bukan status. Ia belajar bahwa harga diri tidak datang dari nama keluarga atau warisan, melainkan dari kemampuan berdiri di atas kaki sendiri. Hubungan mereka bertiga, yang dulu retak perlahan mulai menyatu kembali melalui penderitaan bersama. Di kamar kos yang sempit itu, mereka mulai berbagi makanan,
saling memijat punggung yang pegal, dan mendengarkan keluh kesah tanpa saling menghakimi. Mereka mulai membicarakan ibu mereka bukan dengan nada marah, tapi dengan rasa rindu dan penyesalan yang mendalam. Mereka mulai menyadari bahwa kekejaman ibu mereka adalah bentuk kasih sayang terakhir dan tertinggi untuk menyelamatkan mereka dari menjadi manusia yang tidak berguna. Berita tentang jutawan tersembunyi sempat viral di media sosial, namun mereka menghindarinya. Rasa malu menjadi motivasi terbesar mereka. Mereka tidak ingin dikenal sebagai anak-anak yang mewarisi uang tapi tidak becus hidup. Mereka ingin membuktikan, terutama kepada bayangan ibu mereka, bahwa mereka layak. Syarat 6 bulan bekerja dengan UMR menjadi obsesi suci bagi mereka. Bukan lagi demi uang warisan semata, tapi demi pembuktian diri. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur atap sengkos mereka yang bocor, Dimas menemukan buku catatan resep lama ibunya yang terselip di salah satu tas. Di sela-sela halaman resep rendang dan soto, ia menemukan catatan-catatan kecil tulisan tangan ibunya tentang perkembangan anak-anaknya saat masih kecil. Dimas juara kelas. Sarah menari sangat indah. Budi anak yang penyayang. Membaca itu, pertahanan Dimas runtuh. Ia menangis meraung-raung, diikuti oleh kedua adiknya, sebuah tangisan pembersihan jiwa yang menghapus sisa-sisa arogansi masa lalu. Mereka menyadari bahwa warisan sesungguhnya yang ditinggalkan ibu mereka bukanlah uang di bank Swiss, melainkan kemampuan untuk bertahan hidup yang kini sedang mereka pelajari dengan susah payah. Uang jutaan dolar itu masih ada di sana, tidak tersentuh, tapi maknanya mulai berubah. Itu bukan lagi tiket untuk hidup mewah, melainkan sebuah ujian karakter yang harus mereka luluskan. Setiap lembar uang yang mereka peroleh dari keringat sendiri, kini terasa lebih berharga daripada jutaan dolar warisan yang belum bisa mereka sentuh. Sarah mulai menabung recehan tip dari pelanggan. Budi bangga bisa membeli obat masuk angin dengan uangnya sendiri, dan Dimas mulai merencanakan usaha kecil-kecilan. Transformasi itu menyakitkan, lambat, dan penuh air mata, tetapi itu nyata. Mereka sedang ditempa menjadi manusia baru di tungku kehidupan nyata Jakarta. 6 bulan terasa seperti 6 abad. Ketika akhirnya mereka berhasil mengumpulkan slip gaji dan bukti kerja yang diminta pengacara, mereka bukan lagi orang yang sama yang masuk ke kantor hukum mewah itu setengah tahun lalu. Pakaian mereka sederhana, wajah mereka lebih tua dan lelah, tapi mata mereka memiliki sorot ketajaman dan kedewasaan yang mirip dengan mata ibu mereka di masa mudanya. Mereka siap menghadapi konsekuensi terakhir dari perjalanan ini. Setahun setelah kepergian Ibu Ratna, ketiga anaknya kembali berdiri di depan makam sederhana di pemakaman umum yang sunyi di pinggiran kota. Tidak ada nisan marmer mewah, hanya batu alam sederhana dengan nama Ratna terukir di sana, sesuai dengan wasiatnya. Rumput di sekitarnya terawat rapi, bukan oleh penjaga makam, melainkan oleh tangan anak-anaknya sendiri yang rutin datang setiap minggu. Langit sore berwarna jingga kemerahan, memberikan suasana hening dan sakral di tempat peristirahatan terakhir itu. Mereka telah mendapatkan akses ke warisan itu sebulan yang lalu. Namun, tidak ada pesta pora, tidak ada pembelian mobil sport atau rumah mewah di kawasan elit. Uang itu memang mengubah status ekonomi mereka, tapi tidak mengubah gaya hidup baru yang telah terbentuk selama masa pendidikan mereka di jalanan. Sebagian besar uang itu mereka investasikan kembali untuk membangun usaha yang berkelanjutan, dan sebagian besar lainnya didonasikan untuk yayasan pelatihan kerja bagi anak-anak putus sekolah, sebuah penghormatan bagi etos kerja ibu mereka. Dimas kini membuka sebuah restoran kecil yang menyajikan masakan rumahan resep ibunya, tempat di mana ia bekerja keras di dapur, memastikan setiap piring memiliki rasa cinta yang sama seperti yang dulu ia abaikan. Sarah menggunakan bakat estetikanya untuk mengelola pemasaran restoran itu dan memulai bisnis kerajinan tangan, jauh dari kehidupan sosialita hampa. Budi melanjutkan kuliah malam sambil membantu operasional bisnis keluarga, tumbuh menjadi pemuda yang bertanggung jawab. Di depan makam itu, mereka tidak lagi berdoa meminta kekayaan, melainkan berdoa meminta ampunan. "Bu," bisik Dimas sambil meletakkan bunga melati segar, "kami sudah bisa hidup tanpa ibu, tapi kami sadar kami tidak pernah ingin hidup tanpa kenangan ibu." Air mata menetes, tapi bukan air mata keputusasaan,
melainkan air mata kedamaian. Mereka tahu bahwa dimanapun ibunya berada, wanita itu akhirnya bisa tersenyum melihat anak-anaknya telah menjadi orang. Pengacara Wijaya yang memantau perkembangan mereka dari jauh pernah berkata bahwa Ratna tidak pernah benar-benar pergi ke luar negeri untuk menikmati kekayaannya. Ia menghabiskan sisa hidupnya di sebuah desa terpencil di Yogyakarta, hidup sederhana dan damai, memantau anak-anaknya dari laporan detektif swasta hingga ia meninggal dunia dengan tenang karena sakit tua, sendirian namun puas mengetahui rencananya berhasil. Fakta ini menghancurkan hati mereka saat mendengarnya, tapi juga memberikan penutupan yang mereka butuhkan. Mereka menyadari bahwa ibu mereka telah mengorbankan momen-momen terakhir hidupnya, momen di mana ia seharusnya dirawat dan disayangi, demi memberikan pelajaran hidup yang tidak bisa dibeli dengan uang. Itu adalah bentuk cinta yang paling murni dan paling menyakitkan. Warisan jutaan dolar itu hanyalah alat, sebuah umpan untuk memancing keluar potensi terbaik mereka yang terkubur oleh kemanjaan. Saat matahari terbenam, mereka beranjak pulang. Mereka berjalan beriringan, bukan menuju rumah mewah, tapi menuju kehidupan yang bermakna. Mereka tertawa kecil mengenang masa-masa sulit di kosan sempit, sebuah tawa yang tulus dan bebas dari kepalsuan. Bayangan mereka memanjang di jalan setapak, 3 sosok manusia dewasa yang akhirnya tumbuh besar, dibesarkan oleh ketidakhadiran seorang ibu yang luar biasa. Dunia mungkin mengingat Ratna sebagai wanita misterius yang meninggalkan jutaan dolar, tetapi bagi Dimas, Sarah dan Budi, ia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berat dan berharga, sebuah tulang punggung. Dan di tengah hiruk-pikuk dunia yang terus berputar, mereka tahu bahwa mereka akan baik-baik saja, bukan karena uang di bank, tapi karena kekuatan yang kini mengalir di dalam darah mereka, kekuatan Ibu Ratna. Kisah itu berakhir bukan dengan hidup bahagia selamanya, melainkan dengan hidup sadar selamanya. Sebuah resolusi yang realistis, matang, dan penuh makna, persis seperti yang diinginkan oleh wanita tua yang dulu mencuci piring dalam diam di tengah ejekan anak-anaknya. Pelajaran itu telah tuntas, dan harganya telah lunas dibayar.